Baik, terima kasih. Sejak tanggal 16 Mei tahun 2020 saya dilantik sebagai pelaksana tugas di SMA Al-Hilal bersama beberapa teman, antara lain SMA Negeri 2 Kabupaten Maluku Tenggara dan SMA 9 Maluku Tenggara waktu itu. Nah, setelah saya mendapat amanah ini, sudah barang tentu menjadi kewajiban saya untuk bersama-sama dengan teman-teman yang sudah bertugas di SMA Al-Hilal melaksanakan tugas rutinitas sebagai unsur pimpinan maupun guru dalam melayani kebutuhan pendidikan kepada anak-anak yang dipercayakan dan dititipkan oleh orang tua untuk belajar di SMA Al-Hilal Kecil. Boleh tahu apa jumlah guru dan siswa di sini berapa banyak? Kalau jumlah guru yang pegawai negeri, jumlah guru itu ada 25 orang. Terdiri dari 15 PNS, 4 guru kontrak provinsi, dan 5 honor penugasan. Jadi jumlahnya adalah 25. Pak, dalam proses belajar mengajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini apakah terganggu, Pak? Sebenarnya pendidikan secara umum itu agak terganggu, tapi tidak ada pilihan karena kita diperhadapkan dengan keadaan yang sama walaupun di daerah beragam, tetapi kita selalu melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar pada masa pandemi. Nah, awalnya dianjurkan untuk kita belajar daring, tetapi mohon maaf, belajar daring bagi SMA Al-Hilal ini agak sedikit terganggu karena siswa SMA Al-Hilal itu hampir terbesar di Uhoi. Nah, terganggu dengan jaringan, yang kedua mungkin anak-anak itu tidak memiliki HP Android. Nah, alternatif yang kami ambil untuk proses belajar mengajar ketika awal tahun pelajaran adalah belajar luring, di mana Bapak Ibu guru menyiapkan bahan ajar dalam bentuk modul dan lain-lain, kemudian kami surati di Uhoi di mana anak-anak didik kami berada, lalu kami memilih dalam satu minggu itu 2 kali berkunjung. Jadi biasanya hari Senin, Selasa itu nanti disampaikan untuk hari Rabu. Hari kunjungannya adalah hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi biasanya Bapak Ibu ke lokasi anak-anak itu pada hari Rabu. Misalnya materi yang harusnya anak-anak itu dapat dari hari Senin, Selasa, Rabu, nanti hari Rabu diantar. Sedangkan hari Sabtu untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, di mana di sana ada tugas-tugas yang Bapak Ibu tugaskan kepada peserta didik untuk 3 hari itu nanti akan dijemput kembali pada hari Sabtu. Sedangkan materi-materi ajar bersama tugas yang disampaikan untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu dilepas di hari Sabtu itu nanti tugas anak-anak kita jemput lagi pada hari berikut ketika kita mengantarkan materinya. Jadi dalam seminggu itu 2 kali berkunjung. Setelah memasuki tahun pelajaran semester yang baru, semester 2, tahun pelajaran 2000 mulai awal 2021, itu untuk sementara pembelajaran tidak lagi diizinkan untuk kita tatap muka terbatas di sekolah. Maka kita cetak modul dan kita sebarkan di mana anak-anak itu berada. Jadi bahan ajar yang seharusnya Bapak Ibu sampaikan tetapi terkendala dengan petunjuk dari tim gugus tugas, maka anak-anak kita mereka bertahan di kampung masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru yang datang sesuai dengan jadwal kunjungan yang sudah disampaikan ke anak-anak dan pemerintah Uhoi. Nah, dari bulan Maret ke sini kebetulan kita sudah mendapatkan lagi kemudahan berupa anak-anak sudah diizinkan kembali untuk belajar tatap muka terbatas
dengan interval waktu 2 jam. Nah, kebetulan kita di SMA Nilai Kecil itu jumlah siswanya tidak terlalu besar, sehingga kita tidak membagi mereka dalam shift, tetapi hanya satu shift saja, dan waktu yang kita sepakat bersama orang tua adalah antara jam 8 sampai jam 10. Itu untuk kedua mata pelajaran per hari. Jadi anak-anak tiba di sekolah itu mereka tidak boleh berbaur dengan teman lain, langsung masuk ke ruangan belajarnya, dan kemudian Bapak Ibu guru mengisi pelajaran sesuai dengan jadwal, lalu tidak diberikan jeda istirahat karena memang sesuai petunjuk tim gugus tugas itu begitu, anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat, hanya pergantian guru mata pelajaran untuk 2 pelajaran per hari. Jadi persis jam 10 itu anak-anak sudah bisa berakhir proses pelajarannya dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Pak, boleh tahu penggunaan dana BOS di sini seperti apa itu? Nah, penggunaan dana BOS ini kan dia punya petunjuknya sudah ada, baik dari kementerian, baik dari dinas pendidikan, sesuai dengan berkas yang ada di sekolah, rencana anggaran kerja yang ada di sekolah. Jadi kita belanjakan sesuai dengan pos-pos yang telah tersedia. Untuk harapan Bapak selaku pimpinan di sini, harapan ke depan untuk guru-guru di sini dan juga siswa seperti apa? Ya, alhamdulillah, walaupun dengan kondisi yang serba sulit, tetapi secara perlahan Bapak Ibu guru telah bangkit dari yang tadinya COVID ini terlalu dibesar-besarkan lewat media sehingga orang merasa takut segala macam, tetapi alhamdulillah dengan petunjuk-petunjuk yang ada dan regulasi yang dikeluarkan baik dari dinas provinsi, dari pemerintah pusat maupun cabang dinas dan tim gugus tugas Kabupaten Maluku Tenggara, proses berjalan semakin hari semakin membaik. Artinya Bapak Ibu guru sudah siap di sekolah karena kita hanya belajar tatap muka terbatas. Kalau memang orang tua mengizinkan anak datang, ya kita proses secara tatap muka di kelas. Tetapi kalau orang tua yang tidak mengizinkan anaknya, berarti pihak sekolah tidak punya hak untuk memaksa. Jadi sepanjang mereka datang, tetap kita berupaya melayani mereka sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai acuan yang kita pakai untuk proses belajar mengajar di sekolah. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas penjelasan singkat terkait dengan perkembangan di sekolah SMA.